Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Sela, dokter yang sedang berjaga di Rumah Sakit Sunda Sinar ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Maulana Maulana. Usia berapa tahun, Pak? 28 28 tahun. Untuk alamatnya di di Jalan Kebun Sirih. Jalan Musik. Untuk pekerjaannya sebagai apa, Pak, sekarang? Untuk saat ini saya kantoran. Kantoran. Oke, baik, Pak. Sebelumnya Bapak izin bertanya-tanya ya, Pak. Maaf jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Sebelumnya Pak datang ke sini dengan keluhan apa? Ini dokter sesak. Terus ada nyeri juga. Ada nyeri juga. Itu udah berapa lama ya, Pak? Udah 4 harian 4 harinya. Kalau boleh tahu itu nyerinya di bagian mana ya, Pak? di dada sebelah kiri. Sebelah kiri. Oke, baik Bapak. Sebelumnya nanti akan melakukan pemeriksaan fisik. Tujuannya untuk mengetahui atau untuk mendapatkan diagnosis Bapak ya, Pak. Mungkin pada saat pemeriksaan terjadi ketidaknyamanan dan sebelumnya Bapak kesini dengan siapa? Sendiri. Sendiri. Di sini saya ditemani sama suster saya yang akan menemani pemeriksaan fisik. Bapak jangan khawatir karena semua yang akan dilakukan itu bersifat rahasia ya, Bapak. Tujuan untuk menegakkan diagnosis. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, Bapak. Sebelumnya tolong dilepas dulu tangannya ya, Pak. Nanti di meja pemeriksaan. Baik. Setelah itu kita cuci tangan terlebih dahulu menggunakan menggunakan menurut WHO. Setelah itu kita gunakan stetoskop juga dan pemeriksaan fisik. Pertama kita di sini pasien sudah dibuka pakaiannya, kemudian kita inspeksi pada rongga toraksnya apakah terdapat adanya benjolan maupun deformitas dan juga adanya luka setelah operasi. Setelah itu kita juga kita lihat pada hemitoraksnya apakah dari ujung kepala ataupun ujung kaki, kita lihat apakah dia ini simetris maupun asimetris. Setelah itu kita juga lihat apakah terdapat adanya retraksi pada rongga toraks atau adanya otot bantu napas. Setelah itu kita lihat pada dinding toraksnya, kita lihat pada diameter anterior dan juga posterior dibanding dengan sagittal dan juga ataupun dari sudut angulus costa. Setelah itu kita lakukan palpasi, itu mulai dari apex sampai bawah. Kita lihat, bentar ya Pak. Kita lihat apakah adanya benjolan. Bapak sebenarnya apakah ada nyeri Pak? Ada sebelah kiri. Oke. Setelah itu kita lakukan palpasi di bagian. Setelah itu kita lakukan palpasi. Bapak tolong nanti pas saya pegang, Bapak bilang 77 ya Pak. Ya dok. Silakan Pak. 77. Lagi. 77. Lagi. 77. Lagi. 77. Lagi. 77. Oke, setelah itu kita akan palpasi juga di lakukan ekspansi pada bawah parunya. Itu kita minta pasien untuk bernafas. Silakan Pak untuk bernafas. Lalu di sini kita untuk melihat getarannya. Setelah itu kita lakukan perkusi mulai dari apex sampai bawah. Punten ya Pak. Kanan dan kiri secara zigzag. Di sini tujuannya untuk melihat adanya perubahan dari atas sampai bawah, adanya perubahan dari sonar, hipersonar, dan redup maupun juga timpani. Setelah itu kita juga perkusi pada batas paru dan hati. Kita lihat apakah adanya di sini ada perubahan dari sonar redup. Di bagian hefarnya nanti ada perubahan suara itu redup. Setelah itu kita minta pasien untuk bernafas. Silahkan Pak, bernafas. Oke, setelah itu kita lakukan auskultasi. Itu mulai dari apex sampai bawah. Kanan dan
kiri secara jejak. Untuk melihat apakah pernafasan ini normal atau tidak. Jika dia abnormal, biasanya ada adanya suara ronki, crackless. Ya, setelah itu kita lakukan vokal fremitus dengan auskultasi. Nanti minta pasien untuk bilang 77. Silakan Pak untuk bilang 77. 77. Lagi. 77. Lagi. 77. Lagi. 77. 77. 77. Iya, lagi. 77. 77. Oke. Setelah itu kita lakukan pada bagian posterior. Bapak, punten boleh duduk dan kita lihat pada bagian belakangnya. Nah, di sini kita inspeksi apakah dia ini simetris atau tidak antara kanan dan kiri. Setelah itu kita inspeksi juga apakah adanya benjolan maupun deformitas dan juga luka setelah operasi. Setelah itu kita palpasi pada bagian posteriornya, di mana benar ya Pak? Kita lihat apakah adanya benjolan atau tidak, dan juga Bapak benar apakah ada nyeri? Oke, di bagian kiri ya Pak. Oke. Setelah itu kita lakukan ekspansi pada bagian bawah paru. Kita dan minta pasien untuk bernafas. Silakan Mbak, tarik nafas, hembuskan. Oke, di sini kita lihat untuk melihat getarannya. Setelah itu kita lakukan perkusi pada setelah itu kita masih palpasi dan lakukan vokal fremitus. Silakan bilang 77. 77. Lagi Pak. 77. Lagi. 77. Lagi. 77. Lagi. 77. Lagi. 77. Oke, setelah itu kita lakukan perkusi pada bagian posterior mulai dari apex sampai bawah. Kita perkusi. Dimana nanti kita melihat adanya perubahan dari suara sonor ke dalam. Setelah itu kita lakukan auskultasi sama kayak yang di anterior, mulai dari apex sampai bawah. Silakan bernafas Pak. Di sini untuk menilai apakah adanya suara ronki maupun crackless. Setelah itu kita juga minta pasien sama auskultasi untuk vokal fremitus dan minta pasien untuk menyebutkan 77. Silakan pada saat saya tempelkan bilang 77 ya Pak. Oke. Baik Pak. 77. 77. 77. 77. 77. 77. 77. 77. 77. Oke, baik. Bapak, pemeriksaan sudah selesai, boleh dipakai lagi Pak bajunya. Baik, di sini pada saat pemeriksaan ditemukan adanya nyeri dada pada saat palpasi di bagian kiri dan juga adanya sesek dan juga adanya ronki pada pemeriksaan pada pemeriksaan auskultasi. Bapak, alhamdulillah untuk sudah selesai. Dari hasil yang telah saya periksa itu tadi Bapak ada sesak nafas ya, dan juga ada nyeri dada di bagian kanan dari dada Bapak, dan juga pada saat pemeriksaan terdapat adanya suara ronki pada pemeriksaan auskultasi.
Untuk diagnosisnya itu pneumonia, dikarenakan tadi ada sesak napas dan nyeri. Mungkin nanti akan diperiksa lagi untuk lebih menegakkan diagnosisnya pada pemeriksaan penunjang ya Bapak. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan